zaman wa binuzulil Qur'an fi syahri Ramadan. Allahumma sholli ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liqaumin ya'qilun. Al-ayat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kehidupan dunia ini tak ubahnya seperti lautan yang tampak indah, gagah, dan mempesona. Tapi pernahkah kita berpikir sesuatu yang tampak indah itu terkadang justru bisa membinasakan kita? Ombak laut yang begitu memukau bukan tidak mungkin memporak-porandakan daratan, menjungkir barikan kapal, dan menenggelamkan perahu. Selama air laut masih berada di luar perahu, maka perahu itu akan aman dan tenang. Tapi bayangkan bagaimana jika air laut mulai memasuki perahu, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, bahkan tanpa sadar memenuhi seluruh isi perahu. Maka yang terjadi, perahu itu akan hilang. Begitu juga yang akan terjadi kepada hati kita jikalau dunia sudah mulai masuk hati kita sedikit demi sedikit. Dan yang lebih parah lagi, jikalau kita tidak menyadari seluruh isi hati kita dipenuhi oleh dunia, maka bisa jadi ini adalah awal kebinasaan kita jika kita tidak segera bertaubat. Lalu, apa itu artinya kita tidak diizinkan untuk mengambil kebaikan dunia sama sekali? Tentu tidak demikian, anak-anakku. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, suatu ketika datang 3 orang sahabat Rasulullah menemui istri-istri Rasulullah untuk menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah. Setelah mereka mendengarkan bahwa ibadah Rasulullah begitu dahsyat, begitu hebat, maka mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka bertanya satu sama lain, jika Rasulullah saja yang sudah Allah jamin masuk surga, yang sudah Allah buatkan telaga di surga, masih melakukan ibadah yang begitu hebat seperti itu, lalu bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Lalu salah seorang dari mereka menjawab, kalau begitu aku akan berpuasa sepanjang hidupku dan aku tidak akan berbuka. Kemudian sahabat yang kedua mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam. Lalu sahabat yang ketiga mengatakan, aku akan menjauhi perempuan dan aku tidak akan menikah. Lalu apa jawaban Rasulullah setelah Rasulullah mendengar ada 3 orang sahabatnya yang mengatakan demikian? Rasulullah menjawab, aku adalah orang yang paling takut kepada Tuhanku. Aku puasa, tapi aku berbuka. Aku sholat, dan aku menikah dengan perempuan. Dan ini adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak menarik diri dari dunia. Tapi ada satu konsep dunia di dalam Al-Quran yang harus kita pahami. Di dalam surat Al-Ankabut disebutkan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main saja. Maka kehidupan akhirat itulah sesungguhnya kehidupan jikalau mereka mengetahui. Ayat di atas kita tahu bukan tidak boleh kita mengambil sedikit dari kebaikan dunia atau bahkan banyak. Hanya jangan sampai dunia itu memenuhi seluruh isi hati kita, karena itu adalah kita adalah nelayan yang sedang berlayar untuk sampai menuju kampung halaman, yaitu kampung halaman akhirat.
Dan di dalam penciptaan langit dan bumi, serta bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Al-Imran 190.